Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal imana assasal ibadat wa faddalallahu al-mu'minina 'alal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah ta'ala min suratin nisa min ayatin salasa wa isyrina miyah wa arba'ah isyrina wa mi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi mi wali wala nasira wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wala yutlamuna naqira. Shadaqallahul azim aw kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, kami peringatkan kepada anak-anakku sekalian dan hendaknya bisa mendampingi kepada anak-anak untuk sementara tidak boleh rame karena keadaan yang sangat terpaksa, mati lampu, sehingga kondisi yang darurat ini mohon kesadaran Bapak yang lebih tua untuk bisa mendampingi kepada anak-anak kita, bisa memperhatikan pesan di dalam khutbah yang kami sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberi kesempatan kesehatan kita, iman kita, Islam kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berbuat, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada satu kata yang patut kita ucapkan kecuali hanya kalimat tahmid kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 123 sampai ayat 124. Di sana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi mi wali wala nasira. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yutlamuna naqira. Yang dimaksudkan ayat tersebut, may ya'mal su'an yujza bihi, man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi mi wali wala nasira. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yutlamuna naqira. Artinya, barang siapa yang berbuat satu perbuatan dosa, perbuatan jahat,
perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yujza bihi, niscaya Allah membalaskan kepadanya apa yang telah dia perbuat. Wala yajid lahu min dunillahi min wali wala nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Dan barang siapa yang berbuat amal salih, amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari laki maupun perempuan, dan mereka adalah hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dia tidak teraniaya sedikit pun dalam balasan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang dimaksudkan ayat tersebut, siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat dosa, cepat ataupun lambat, dia akan dibalaskan atas perbuatannya. Dalam balasan inilah para mufassir bisa menyebutkan, menjelaskan apakah balasan disegerakan di dunianya ataupun balasan jahat dari perbuatan dosa itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan memperoleh balasan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dampak orang yang berbuat jahat, dampak orang yang mencederai orang lain, yang dimana menjadikan kehidupan dalam masyarakat yang tidak kondusif, itu bukan keinginan kita semua. Bahkan kita mengharapkan dalam satu kehidupan tentram damai, kehidupan yang kondusif dan berdampingan, saling menghormati, saling menghargai dan seterusnya. Islam diturunkan oleh Allah di tengah-tengah umat manusia. Diutuskannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah menjadikan teladan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menyampaikan syariat yang diajarkan oleh Allah, disampaikan kepada umat manusia, maka Rasulullah selalu meletakkan posisi menjaga keharmonisan, menjaga kondisivitas dalam satu situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat. Karena Pak, Islam itu rahmat, Islam itu memberikan kasih sayang. Tatkala kita bisa berbuat baik, bukan saat kita ada di dalam masjid, bukan saat pada kita menjalankan ibadah, tapi baik yang dimaksudkan oleh Allah tatkala kita baik menjalankan ibadah, taat terhadap perintah Allah, berarti kita akan baik pula dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa, ma'asyiral muslimin, Islam diajarkan oleh Allah, diperintahkan menjalankan rukun Islam yang kelima. Yang pertama, kita bersyahadat. Yang kedua, kita menjalankan ibadah sholat. Ketiga, kita menjalankan puasa. Dan yang keempat, kita mengeluarkan zakat. Yang terakhir, kita menjalankan ibadah haji. Di antara rukun Islam itu semuanya mengandung arti nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ritualitas, ketika kita bersyahadat sebagai wujud orang yang beriman, orang yang menyatakan Islam sebagai seorang muslim. Tapi di sana yang dimaksudkan syahadat itu takunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadilah kamu sosok manusia yang bisa menjadi saksi di tengah-tengah umat manusia. Saksi apa? Saksi yang bisa memberikan teladan. Dalam pepatah orang Jawa, kalau harimau meninggal, dia meninggalkan gadingnya.
meninggalkan belangnya. Kalau gajah mati meninggalkan gadingnya. Kalau manusia mati adalah meninggalkan amal perbuatan nama yang baik. Itulah konsep yang namanya kita bersyahadat. Secara ritualitas kita bersyahadat, memang bersaksi di hadapan Allah. Tapi hakikatnya makna dari syahadat itu adalah bersaksi di tengah-tengah umat manusia bahwasanya sosok seorang muslim adalah bisa menjadi contoh di tengah-tengah umat manusia. Oleh sebab itu manusia bukan hanya bisa menanamkan, meraih prestasi, tapi hendaknya manusia bisa sampai dalam perjuangannya menanamkan, mewujudkan prasasti. Artinya apa? Apa yang telah kita perbuat bisa dibaca, bisa ditiru oleh anak cucu kita kelak. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ajaran sholat? Sholat kita kerjakan dengan penuh rahmat, dengan penuh mengharapkan rahmat dari Allah. Terutama sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dengan berjamaah. Karena berjamaah pahalanya lebih besar daripada kita mengerjakan sholat kita laksanakan dengan sendirian. Maknanya apa? Bahwasanya ritualitas menjalankan sholat berjamaah pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakan sholat sendirian. Karena di sana mengandung satu arti, ada bimbingan, ada pendidikan, ada pelajaran bagi kita. Bahwasanya manusia tidak akan pernah lepas dalam menjalani hidup ini adalah menggantungkan dan tergantung kepada yang lainnya. Artinya apa? Bahwasanya hidup dalam bermasyarakat, saling menolong, saling membantu, dan seterusnya. Maka di situ diwujudkan, diajarkan oleh Allah kepada kita menjalankan sholat dengan berjamaah. Kalau sholat berjamaah ini selalu dijaga, maka insya Allah sedikit ataupun banyak kita akan terbimbing, bisa memperhatikan dalam satu kehidupan bermasyarakat dan seterusnya. Karena Islam sangat membenci di dalam perilaku kehidupan yang bersifat individualistis, yang bersifat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan daripada orang lain. Islam, Allah pun juga sangat membenci, bahkan sampai Allah menyatakan dzuribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Manusia dibenci oleh Allah dimanapun berada. Kalau manusia itu selalu egois dalam memahami dirinya sendiri kepada orang lain, seolah-olah dirinya yang terpenting, seolah-olah dirinya yang paling dipentingkan, padahal tidak ada di dalam diri kita yang paling penting. Semuanya itu adalah sangat penting. Ada seorang pemimpin, bukan berarti pemimpin itu adalah yang paling penting. Pemimpin tidak akan berguna kalau dia tidak akan ada anak buahnya. Begitupun juga ada jabatan yang tertinggi. Presiden tidak akan bisa terwujud, bahkan tidak bisa dinamakan presiden kalau tidak ada rakyat dan seterusnya. Disitulah ma'asyiral muslimin, kalau kita sebagai umat Islam mampu memahami konsep Islam secara utuh, maka kita akan bisa menjadi umat Islam yang bisa membawa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat kebajikan dari laki ataupun perempuan dan mereka adalah sosok orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa teraniaya sedikit pun. Artinya apa? Bahwasanya keselamatan orang yang berbuat baik itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tidak ada satu kata bagi kita orang beriman kepada Allah yang tidak bisa berbuat baik. Maka kebaikan itulah kunci utama di dalam memperoleh kebahagiaan kita dunia sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah pesan singkat. Marilah kita tingkatkan kebaikan kita. Yang pertama, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa berbuat baik dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosial, sehingga kita menjalani agama yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh ketentraman dan kedamaian. Itulah harapan kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah
Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qrabi fir warham wa anta khairur rahimin.